Kali ini saya pakai HP, soalnya listriknya mati toh. Oke Kak, nggak apa-apa Kak. Oke. Baik Kak, kita mulai saja nih. Nanti tidak waktunya. Oke, supaya nanti yang lain nanti sambil bergabung menyusul. Baik Kak, kita mulai guys sesi tatap maya yang ke-8 ini pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 ya Kak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua Kakak. Ya, pada kesempatan kali ini nanti kita materinya di modul 1T6 ya, tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK di modul 1T6. Kesepakatan bersama, yang pertama menyalakan kamera atau kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya atau langsung juga tidak masalah, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kayaknya pada siang hari ini banyak yang mengalami gangguan, termasuk itu ada dalam mati listrik ya, semoga nanti dapat segera mendapat tempat ya, yang ada akses listriknya sehingga bisa segera bergabung di ruang virtual ini ya Kak. Tujuan dari sesi tatap maya kali ini yaitu CPRU modul guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Capaian khusus modul guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nanti tujuannya ya, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, jadi tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Jadi nanti di sini akan kita ulas diskusi tentang pembuatan perencanaan pembelajaran atau RPP maupun modul ajar dengan backward design ya Kak. Agenda kita sesi ini yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Jadi nanti kita akan mengulas banyak, berdiskusi banyak mengenai pembuatan atau langkah-langkah menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan backward design. Nah ini untuk pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran PJOK. Di sini ada asinkron dan juga sinkron. Untuk yang pertama elaborasi isi 1 JP ya Kak. Ini dipelajari pada waktu asinkron. Peserta mengelaborasi yang pertama langkah-langkah pembelajaran, yang kedua rumusan tujuan pembelajaran, yang ketiga pendekatan asesmen pembelajaran, dan yang keempat pendekatan pembelajaran. Ini nanti akan dipelajari oleh kakak
di sesi asinkron. Asinkron itu sesi mandiri, jadi belajar mandiri. Peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Ya, harapannya kakak setelah mengikuti sesi ini sudah mengupload atau mengunggah bahan ajar ya, RPP atau modul ajar di LMS. Itu yang kemarin dipelajari kakak secara mandiri, jadi di asinkron 1 JP. Berikutnya yang sekarang ini kita lalui yaitu dikuatkan pemahaman, itu 2 JP tata maya yang sekarang ini kita lakukan, yaitu fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Jadi nanti kita yang akan kita lakukan yang itu ya di sisi yang 2 JP ini, yang sesi tata maya ya. Dalam sesi tata maya 2 JP ini, 1 menjawab 3 pertanyaan kunci, nanti kakak akan diminta untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang diunggah ke LMS ya. Yang diunggah kemarin di LMS. Yang ketiga, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Ini nanti akan kita lalui kakak. Yang berikutnya, lakukan 1 JP, ini asinkron. Asinkron itu belajar mandiri. Ini peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Jadi nanti hasil analisis, hasil perbaikan dalam diskusi kali ini nanti akan kakak buat atau direvisi RPP atau modul ajarnya. Setelah nanti ada revisi atau perbaikan, baru nanti akan diunggah lagi ya. Nah, untuk merevisinya itu nanti di sesi asinkron ya, sesi belajar mandiri. Refleksi, peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6 ini ya. Kakak nanti di yang kolom kedua ini yang akan kita lalui ya di saat ini ya. Nah, ini kakak silakan kakak untuk menjawab pertanyaan ini di kolom chat ya. Jadi di sini ada 3 kolom ya, nanti masing-masing isinya apa silakan kakak isi ya. Di sini untuk pertanyaannya, saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Nah, ini silakan kakak jelaskan 3 komponen utama yang tersebut apa di kolom chat ya kakak. Silakan kakak bisa mulai menuliskannya di kolom chat. Maaf Kak Ali, untuk saya ini pakai HP jadi nggak bisa, kolom chatnya sebelah mana kurang tahu ya. Titik 3 diklik, nanti akan ada pesan dalam panggilan. Nah, pesan dalam panggilan itu silakan diklik, silakan isi sesuai kemauan Anda. Ya kak, bisa kalau misalkan agak repot ya nanti ditulis saja, nanti kalau ada kesempatan untuk berdiskusi nanti tinggal dijelaskan kak. Oke, siap, itu aja. Oke. Belum menyebutkan 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Jadi komponennya apa saja dijelaskan kak di kolom chat. Ini baru ada 2, Kak Astuti, Tri Asti dan Kak Atmiatun.
Baik, di sini akan saya bacakan ya Kak, sudah ada yang menulis di kolom chat. Untuk pertanyaan tadi yaitu saat kita akan mengajar banyak sekali ya yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Yang satu di sini dari jawabnya Kak Triasuti, tujuan, metode, dan penilaian. Dari Kak Admiatun, tujuan pembelajaran, langkah-langkah, kegiatan, dan asesmen ya atau penilaian. Dari Kak Nur Hidayati, perencanaan, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian atau asesmen ya. Kak Endang, menetapkan tujuan pembelajaran, asesmen, dan sumber serta media belajar. Kak Aris, pokok pembahasan, metode pembelajaran, serta penilaian. Di samping itu perlu dipertimbangkan murid atau peserta alat fasilitas. Ini jawabannya Kak Aris panjang sekali ya. Kak Heru, tujuan pembelajaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Oke, ini jawaban dari kakak semuanya. Ini yang di sini jawabannya agak panjang, ini Kak Aris nih. Monggo Kak Aris bisa dijelaskan Kak Aris. Jawabannya Kak Aris. Terima kasih. Itu istilah-istilah lama yang saya pakai. Pokok bahasan itu inti dari materi yang disampaikan atau yang dibahas. Kemudian metode itu ya mengenai cara yang dipakai dalam pembahasan atau pembelajaran tersebut. Kemudian penilaiannya, nah itu bentuknya mau yang apa, seperti apa, dan sebagainya. Itu maksud saya. Nah, di samping itu saya tambahi mengenai perlu dipertimbangkan muridnya. Itu maksudnya, karena satu RPP bagi saya, itu untuk satu tingkat. Sedangkan satu tingkat tersebut berbagai jurusan. Saya ngajar di TBSM yang notabene laki-laki semua, lain dengan yang di jurusan BDP yang perempuan semua, pengeterapannya lain, ya kan? Makanya saya pertimbangkan mengenai murid dan alat fasilitas. Ngoten, Pak. Terima kasih. Oke, Kak Aris, terima kasih untuk penjelasannya ya Kak Aris, karena Kak Aris ini di tingkat SMK ya, sehingga yang diajar itu bermacam-macam ya, ada yang siswanya laki-laki semua, ada yang siswanya perempuan semua, sehingga memang perlu diperhatikan gitu untuk penerapan belajarnya. Mungkin kalau pelakanya di lapangan juga ada agak sedikit berbeda gitu, Kak Aris, untuk antara siswa laki-laki dan perempuan gitu. Ya, terima kasih Kak Aris. Jika Aris ini memasukkan siswa atau itu juga gitu, di samping tadi ada metode atau cara pokok pembahasan ya. Oke, berikutnya di sini dari Kak Admiatun. Silakan Kak Admiatun dijelaskan yang ada di chat itu Kak Admiatun. Oke, baik Kak. Jadi untuk pertimbangan di dalam merencanakan pembelajaran itu yang pertama jelas ini minimal yang harus ada di dalam sebuah perencanaan pembelajaran itu tujuan pembelajaran. Nah, itu bisa diambil juga dari CP, kemudian kita akan tuangkan juga tujuan pembelajarannya di dalam merencanakan pembelajaran. Kemudian terus selanjutnya itu adalah langkah-langkah kegiatan. Nah, langkah-langkah kegiatan ini memang harus ada juga, apalagi ini kalau di TK ini tidak seperti di SD, mungkin tidak seperti di SMP, mungkin juga tidak seperti di SMK begitu. Jadi langkah-langkah kegiatan ini memang harus runtut begitu. Kemudian asesmen, nah biasa yang kami pakai untuk asesmen itu ada anekdot, ada checklist, kemudian ada hasil karya, kemudian ada juga foto berseri. Jadi itu asesmen yang kami pakai untuk
untuk penilaian pembelajaran yang kita lakukan. Begitu Kak Ali. Oke Kak, baik Kak, terima kasih Kak. Jadi ada dari jawabannya Kak Arnato ini ada 3 komponen utama ya, tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan asesmen ya. Asesmen di sini termasuk penilaian atau bisa masuk ke dalam evaluasi ya. Kakak sekalian. Kak Arnato sudah, ini tadi dari SMK sudah, dari TK sudah nggih. Yang dari SD ini Kak Nur Hidayati, Pak Nur Hidayati gimana bisa monitor? Oke, siap. Sambil. Ya, silakan Kak. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran ya, itu yang pertama kita tentukan dulu tujuan pembelajaran yang mau kita sampaikan kepada peserta didik. Otomatis kan kita merumuskan dulu kita mau materi apa, tujuan kita dalam materi itu apa. Nah, dalam tujuan itu kita harus menyampaikan juga kepada peserta didik ya, dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, sehingga itu harus dirumuskan dulu. Kemudian langkah pembelajaran jelas seperti yang disampaikan Kak Admiaton, kalau di TK kami di SD juga ya Kak, seperti itu. Kemudian dalam langkah-langkah pembelajaran itu kan juga mencakup bagaimana kita pertama kali dengan peserta didik, kemudian alat-alat apa yang mau kita gunakan, panduan-panduan apa yang akan kita gunakan, kan ada di situ juga dalam langkah-langkah di pembelajaran itu. Kemudian untuk mengetahui pencapaian dari tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran, otomatis kan ada asesmen atau penilaian atau evaluasi. Nah, kita gunakan penilaian kepada peserta didik dari apa materi atau kegiatan yang kita lakukan dalam pembelajaran tersebut tadi ya maksudnya. Begitu Kak Ali dari saya, matur nuwun. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya, saya rasa jawabannya sudah bagus-bagus ya. Yang intinya sebenarnya ya dari ketiga komponen yang utama tadi yang order ya, yang pertama itu tadi sudah dijelaskan oleh kakak sekalian, yaitu dari unsur tujuan ya. Jadi tujuan pembelajaran itu memang harus ada ya di RPP atau di modul ajar ya, itu memang harus wajib ada. Yang berikutnya selain tujuan pembelajaran, di sini juga ada asesmen ya, asesmen pembelajaran atau penilaian ya, atau evaluasi ya. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran, di akhir nanti kita mesti akan memberikan asesmen atau penilaian. Penilaian itu sendiri nanti bisa kita gunakan untuk menilai apakah materi yang kita berikan ke siswa itu benar-benar sudah bisa diterima, diserap oleh peserta atau belum, itu bisa dilihat juga dari asesmen, sehingga nanti kedepannya kita juga bisa mengevaluasi. Kalau banyak siswa yang misalkan asesmennya baik, berarti materi yang kita berikan juga diterima dengan baik. Tapi kalau ternyata kalau nilainya banyak yang jelek, sehingga kita perlu evaluasi juga. Mungkin nanti kita perlu melakukan perubahan dalam kita melakukan pembelajaran, sehingga nanti apa yang kita sampaikan bisa diserap lebih banyak lagi oleh peserta didik. Yang ketiga itu ada aktivitas pembelajaran. Jadi ada tujuan, asesmen ataupun aktivitas ya. Tadi kakak semua sudah menjelaskannya ya. Sudah ketika ini sudah masuk semua ya. Jadi benar ya. Jadi bahkan ada yang menambahkan murid itu juga tidak masalah ya, karena memang itu juga kalau di tingkat SMK itu memang kondisi murid atau siswa itu juga ada yang jurusannya itu ada yang laki semua, ada jurusannya perempuan semua, sehingga kita juga perlu mempertimbangkan ketika kita nanti akan melaksanakan pembelajaran supaya nanti pembelajaran kita bisa efektif, bisa diserap oleh peserta dengan baik. Gitu ya Kak. Terima kasih ya Kak. Kita lanjutkan lagi untuk slide berikutnya. Ya, di sini tadi ya yang 3 komponen utama tadi ya di sini sudah dijelaskan ya, yaitu tujuan pembelajaran, ada asesmen pembelajaran, dan ada aktivitas pembelajaran ya. Saat saya akan mengajar,
banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama ya. Komponen itu utama ini tadi ya. Bahkan nanti ada beberapa kakak yang sudah menjelaskan yang lebih banyak lagi ya. Paling kan ada 3 ini yang unsur ini yang harus ada ya kak. Nih, nah tujuan pembelajaran. Nah, ini dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Ini yang disebut dengan backward design. Jadi dimulai dari tujuan pembelajaran dulu ketika kita mau merumuskan atau merencanakan suatu perencanaan pembelajaran atau mau belajar, dimulai dari tujuan pembelajaran dulu, baru nanti setelah ada asesmennya, baru ada aktivitas belajarnya apa ya. Jadi bukan kebalik ya, bukan kita aktivitasnya mau ngapain dulu, terus nanti baru menentukan tujuan, terus langkah-langkahnya pembelajaran, terus baru penilaian. Dan di backward design ini memang dibalik ya, jadi dimulai dari ujung, kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Jadi namanya aja backward ya, backward kan dimulai dari belakang, backward mendesain dari belakang, sehingga tujuan ini termasuk di belakang ya. Kalau kita selama ini kan kita membuat perencanaan atau mau belajar, kita memikirkan dulu aktivitas yang kita lakukan apa ya. Misalkan tentang penggunaan bola besar kita ambil sepak bola atau bola voli atau bola basket. Nah itu kan kita mesti selama ini kita cenderungnya memilih dulu. Oh saya mau untuk pemain bola besarnya akan memberikan materi tentang sepak bola. Baru nanti setelah sepak bola itu nanti diturunkan lagi apa-apa. Di backward design ini justru nanti kita tujuannya dulu, tujuan pembelajaran. Misalkan di bola besar kita nanti akan pernah ke passing di sini ada bola voli, ada basket, ada sepak bola. Oh kita passing dengan kaki bagian dalam, berarti kalau kaki bagian dalam otomatis kita pilih yang sepak bola. Nah, itu tujuan belajar dulu kita cantumkan, baru asesmennya. Asesmen itu penilaiannya dalam passing dengan kaki bagian dalam itu penilaiannya apa saja yang bisa kita gunakan, baru nanti aktivitas belajarnya seperti apa, itu ya kak. Jadi kita balik rumusnya, bukan dari aktivitas kita menentukan materinya apa, tapi dalam backward design ini rumusnya kita mulai dari tujuan dulu, tujuan menentukan asesmen, baru aktivitas belajarnya seperti apa, itu ya kak. Nah ini merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi fokusnya pada tujuan akhir kebutuhan dari peserta didik. Apa yang dibutuhkan dari peserta didik itu merupakan tujuan utama dari backward design. Jadi bukan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi selama ini kalau kita mengajarkan akan mengajar ini, nah, baru kita mulai merancang ya. Tapi di backward design ini kita balik, jadi yang dibutuhkan siswa apa kita petakan, kita identifikasi, setelah itu baru sudah ketemu, baru nanti kita untuk mencapai tujuan tersebut tentunya dengan apa, dengan materi apa. Misalkan passing ya bisa, kalau passing dengan bagian dalam ya nanti kita berarti kan maksudnya di materi sepak bola seperti itu nih kakak. Jadi kita balik, jadi fokusnya kita ke tujuan dulu ya, tujuan atau kebutuhan yang dibutuhkan klub. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran atau RPP nanti atau mau belajar ya kak. Nah ini tujuan pembelajaran. Di sini misalnya ada fase B, elemennya terampil bergerak. Jawaban pembelajarnya peserta didik menerapkan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajarannya peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Di sini apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran, tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, dan perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini salah satu langkah-langkah dari backward design ya kak. Nah, ini kan termasuk tujuan. Jadi tujuan itu elemennya terampil bergerak. Misalkan kita ingin apa terampil bergerak, teman-teman bergerak ya kita mencarinya di senam irama. Kita lebih fokuskan ke situ. Terus yang kedua tentang asesmen pembelajaran atau penilaiannya. Sini untuk asesmennya yaitu
manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Ya, di sini misalkan ada asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda, asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Di sini untuk asesmen di sini kita bisa menentukan ya, apakah itu dengan pengetahuan, yaitu dengan melakukan ulangan, dengan membuat soal ya. Nanti bentuknya bisa dengan ganda atau IC, bisa atau rubrik langsung ya, rubrik otentik atau penilaian langsung di lapangan. Misalkan peserta langsung disuruh praktek, nanti kita nilai gerakan-gerakan senam iramanya, itu bisa dengan contoh dengan dua itu nih, penilaiannya itu asesmennya. Jadi bisa dengan soal-soal, bisa dengan langsung penilaian secara langsung atau otentik ya. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan belajar yang jelas? Kedua asesmen ini yang jelas nanti kita bisa mengetahui sejauh mana keterserapan materi yang kita berikan ke siswa. Itu yang tujuan utamanya seperti itu ya. Jadi mau dengan soal, dengan mengerjakan soal, atau dengan kita melakukan asesmen secara langsung dengan melakukan praktek, itu bisa dilakukan. Tapi kecenderungannya dari dua ini kita kecenderungannya lebih ke yang pengamatan secara langsung ketika anak melakukan praktek. Sehingga kalau melakukan secara langsung kan tahu si A, si B dari masing-masing peserta itu, oh si A sudah bisa menerapkan keterampilan gerak senam irama tentang gerakan apa, si B sudah bisa, oh si C kurang, nah, itu kan bisa langsung kita lihat ya pada saat itu. Tapi kalau dengan soal pilihan ganda atau soal IC, itu kan kita nggak tahu ya, mungkin ada anak yang dia nggak menguasai materi, tapi karena dia bisa mencontek akhirnya hasilnya bagus. Ada anak yang sudah benar-benar prakteknya bagus, tapi dia mungkin dalam kesiapan untuk menjawab soal belum siap, belum belajar, mungkin dia hasilnya jelek ya. Tapi ya itu kan kalau kita menggunakan sistem asesmennya dengan soal, itu kelemahannya di situ. Jadi kita benar-benar tidak bisa mengetahui peserta didik kita itu sudah bisa menerapkan atau belum, atau menyerap apa yang kita berikan itu atau belum. Tapi kalau dengan tes secara langsung ya, secara langsung atau otentik ini ya, anak-anak misalnya disuruh senam irama dengan gerakan kaki atau gerakan tangan, jadi kan nanti kita bisa menilai langsung, oh, gerakannya sudah bagus si A, oh si B gerakannya sudah bagus hanya belum halus dan sebagainya, oh si C kaku gerakannya, itu kan bisa kita lihat secara langsung pada waktu dia praktek. Sehingga harapannya untuk asesmen belajar ini bisa diterapkan pada asesmen secara langsung ya, dengan cara praktek atau pengamatan langsung, jadi bukan dengan soal enggak. Jadi itulah yang lebih efektif ya. Dan yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Di sini dalam aktivitas pembelajaran, aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dimulai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan sesatuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi untuk aktivitas belajar ini di sini juga kita harus menyesuaikan kondisi dengan satuan pendidikan, kan di TK, SD, SMP, SMK, SMA tentunya berbeda gitu katanya nih. Jadi kita bisa mengidentifikasi dan juga bisa menganalisis tergantung tingkat atau satuan pendidikannya. Aktivitas yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut itu apa? Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging ya, sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate, dan tentu saja selaras alignment dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Ini unsur-unsur yang harus ada dalam aktivitas pembelajaran. Nah ini untuk desain mundurnya ya kakak. Baik kakak, kita lanjut lagi kakak. Ini untuk desain mundurnya, backward design atau desain mundur ya. Mulai dengan tujuan pembelajaran.
Di sini pengembangan sistem pembelajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi 3 komponen yang perlu kita kita utamakan. Nah, inilah langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya itu yang keempat ya, tadi kan yang pertama ini ya Kak, pertama mulai dengan menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua mengembangkan asesmen ya, yang ketiga merencanakan kebutuhan pembelajaran, baru yang keempat memperhatikan diferensiasi atau memperhatikan keanekaragaman kondisi dari peserta didik. Kadang ada yang peserta didik itu senang dengan visual, ada yang peserta didik senang dengan audio atau pendengaran, ada yang peserta didik itu senang dengan cara misalkan lewat gambar dan sebagainya ya. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar atau fasilitas dan sumber daya lainnya. Jadi kita harapannya dapat mengembangkan sumber belajar kita. Misalkan sumber belajar kita bisa mengambil dari misalkan dari YouTube, internet, ataupun dari buku atau buku elektronik, bisa juga dengan gambar ya, atau handout. Jadi ada gambar, terus ada penjelasan secara singkat. Itu silakan ya, nanti tergantung dari kakak nanti mau milih yang sumber belajar dari mana. Saya rasa untuk sumber belajar ini sekarang sudah banyak sekali macamnya, dan juga didapatnya juga mudah ya. Kita mengakses internet dari Google juga banyak sumber-sumber belajar yang nanti lebih memudahkan kita untuk menyiapkan pembelajaran. Ya, misalnya tutorial tentang senam irama, itu akan banyak sekali ya, baik mulai dari tingkat yang rendah maupun tingkat SMA SMK ya Kak. Yang keenam, menyusun langkah pembelajaran, dan yang ketujuh rencana keselamatan. Nah ini kita kadang kurang memperhatikan yang nomor 7 ini ya, keselamatan. Padahal dalam pembelajaran PJOK itu karena olahraga itu biasanya memang kita membutuhkan fisik yang kuat, sehingga keselamatan itu juga perlu kita jaga ya. Misalnya dalam olahraga jangan sampai anak terjadi cedera karena dalam melakukan praktek kurang mendapatkan contoh atau kurang mendapatkan instruksi perhatian, sehingga anak-anak salah menafsirkan instruksi atau salah melakukan gerakan sehingga mengakibatkan dia cedera dan sebagainya. Sekarang anak terjatuh, koplasi dan sebagainya, itu sebisa mungkin kita menghindari itu. Maka untuk rencana keselamatan juga sangat penting sekali ya, dalam kita melaksanakan olahraga. Misalkan ketika hujan deras, lapangan kita terbuat dari semen, ya kita jangan memaksakan anak untuk praktek sepak bola, itu akan lebih berisiko ya, atau bola voli itu kan kalau berisiko. Makanya kita menggunakan keselamatan tersebut, sehingga peristiwa belajar itu ya gak menyenangkan dan juga selamat ya, anak-anak bisa selamat ya. Jadi ketika dia melakukan belajar basic itu supaya kebugarannya meningkat, fisiknya meningkat, itu harapannya bukan justru nanti ketika olahraga malah terjadi cedera, malah terjadi seleo dan sebagainya ya, tadinya bugar malah menurun kakinya, terjadi gangguan dan sebagainya. Jangan sampai kakak. Nih, kenapa desain mundur atau backward design? Itu yang pertama, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penerjemah kakak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Jadi intinya dari tujuan memulainya. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Artinya mendukung perkembangan secara menyeluruh. Jadi mulai perkembangan fisik ya, mulai perkembangan mental itu juga perlu kita masukkan ya. Jadi tidak hanya unsur fisik saja, mental juga perlu ya, sehingga harapannya komprehensif itu semua unsur bisa dikembangkan. Ini kenapa dengan backward design ya, ini alasannya. Ini kita lanjut ke analisis. Nah ini nanti kakak silakan menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi di Jamboard, nanti linknya akan saya sediakan. Nanti silakan kakak menjawab dari keempat pertanyaan ini di link Jamboard nih kakak. Ini saya bagikan link Jamboardnya di kolom chat nih kakak.
Ya, silakan kakak. Ini untuk link Jamboardnya sudah saya tuliskan di kolom chat. Silakan dibuka untuk mengisi dari keempat pertanyaan di sini. Nanti boleh di screenshot atau boleh difoto dulu kakak. Silakan kakak. Ini untuk pertanyaannya. Nah ini, silakan dapat ya. Apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak susun? 2. Bagaimana cara kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yang ketiga, apakah perencanaan belajar yang kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Keempat, apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Nah, ini atau dari Big Word Design. Silakan kakak. Kak Ali, izin Kak Ali kok nggak bisa dibuka nggih? Mboten saged. Nggak Mboten bisa. saged dibuka. Oke. Silakan ditulis di kolom chat saja kak. Iya Kak, nggak bisa dibuka. Jadi nanti di kolom chat aja. Nggih. Jadi nanti masing-masing kakak nanti berarti menuliskan keempat jawabannya ya di kolom chat. Kak Sabta mungkin bisa menuliskan di kertas dulu aja, Kak Sabta, nanti bisa dijelaskan di forum diskusi. Oke, siap kakak. Support listriknya masih mati ya. Oke, siap Kak Sabta. Tunun. Maaf ya Kak Ali, saya nanti nunggu sampai serumah ini ngejar internet. Ini berarti OTW pulang Kak? Iya, soalnya di sekolahan nggak ada listrik. Oke Kak, hati Kak. Kak Ali izin juga ini, izin mau pindah kantor, cari sinyal. Pindah ruang yang aman. Oke, siap Kak. Banyak yang mati lampu ya Kak di sana? Di Patung mati lampu. Nah, ini saya di Jawa Tengah mau ke Gunung Kidul lagi kalau ada sinyal. Kalau nggak ada sinyal nanti ya wassalamualaikum. Karena masih mati lampu tadi itu. Itu di mana Kak Miati sekarang? Sekarang di tempatnya Bu Kepala. Ini kan wilayah Klaten jadi nggak mati lampu. Tapi kebetulan jam 2 kan
saya ada pendampingan bimbel itu loh Kak, nanti sekalian di sana tapi nggak tahu udah nyala apa belum. Kalau belum nyala berarti nanti nggak bisa gabung. Oke Kak, oke siap, oke mudah-mudahan nanti listriknya aman nih Kak. Terima kasih Kak Ali. Oke Kak, sama-sama. Ini Kak Widi kok resen, monggo Kak Widi. Maaf Kak Ali, saya terlambat masuk. Soalnya masih mati listrik di tempat saya ini. Sami. Kak, apa Kak? Ini lari-lari cari sinyal. Ini bentar lagi kalau saya HP-nya mati ini, tinggal 30. Iya sama Pak, ini saya juga. Nggak tahu, tadi udah lari ke balai desa, nggak taunya tutup juga di balai desa udah mati. Ya, tulis ya. Itu Kak. Iya ini katanya cuma sampai jam 1 kali, tapi nggak tahu ini kok sampai jam segini belum nyala ini. Oke Kak, gak apa-apa Kak, itu memang karena teknis kita nggak bisa nggak bisa ngatur dari sebelumnya kan, mati lampu, wifi atau internetnya tiba-tiba putus juga kita kan nggak tahu sebelumnya. Gih Kak Ali, mohon maaf ini ada tugas apa ya ini? Menjawab pertanyaan ini atau bagaimana Kak Ali? Oke, menjawab 4 pertanyaan nih Kak yang ada di slide. Bisa akses nggak Kak? Di chat? Atau mungkin Kakak jangan bisa foto terus dikirim ke WA grup biar nanti ya Kakak yang tidak bisa akses lewat laptop bisa buka lewat HP. Ya Kak Ali, terima kasih. Itu sudah saya kirim di WA grup Kak, bagi nanti Kakak yang tidak bisa mengakses lewat laptop atau tidak bisa mengakses, ini bisa dilihat di WA grup terus nanti ditulis di kertas saja nanti supaya bisa diskusi. Iya Kak, terima kasih. Iya Kak, sama-sama Kak.
Ibu Widi kok angkat tangan terus, ada apa ini? Ya, tadi angkat tangan terus Ibu Widi. Itu paling kancane Sabta kan suka mencet sembarangan. Takutnya sampai tak di Ini yang sudah menjawab dari Kak Admiatun ya. Peserta didik memahami materi yang disampaikan, tercapainya tujuan pembelajaran, keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Itu jadi Kak Triasuti, yang diharapkan dari peserta didik dalam proses pembelajaran dari perencanaan yang disusun adalah pencapaian tujuan pembelajaran, aktifnya siswa dalam pembelajaran, adanya umpan balik yang baik dan pengembangan karakter dan sikap positif dari siswa. Kak Aris, kok hanya nulis Aris nama ini. Saya secara mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya adalah dengan penilaian umpan balik siswa dan refleksi. Arek jawab ki urung anu tak enter bener keliru urung sing anu urung ditulis. Tunggu. Kak, ditulis lagi Kak, di kolom chat Kak. Sambil nunggu kakak yang lain silakan. Di sini Kak Triasuti silakan menjelaskan jawabannya Kak Triasuti di sini. Jawaban kita tadi lengkap sekali ini. Silakan Kak Triasuti. Kak Triasuti. Ya Kak, siap nggih. Silakan Kak. Nggih, mohon maaf tadi baru nulis. Nggih. Menjawab dari pertanyaan pertama, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu Bapak susun? Di sini yang kami harapkan itu adalah tercapainya tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, Kak. Jadi dengan tujuan yang telah ditetapkan itu tentunya yang diharapkan tentunya harapannya nanti anak-anak itu sesuai dengan
yang kita inginkan, mungkin dari pengetahuan, kemudian keterampilan, bahkan mungkin dari sikap yang baik, itu tentunya nanti anak-anak itu bisa maksimal sehingga sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya itu aktifnya siswa dalam pembelajaran. Kami sangat berharap bahwa dari pembelajaran yang kita harapkan itu tentunya anak bisa aktif dalam pembelajaran ini. Dalam artian apa? Ketika anak itu aktif dalam pembelajaran, artinya mereka itu termotivasi, kemudian mereka juga berpartisipasi aktif, dan juga mereka merasa senang karena dari rasa senang, nyaman itu artinya bahwa tujuan pembelajaran itu dapat dicapai dengan baik. Kemudian selanjutnya adanya umpan baik dari siswa. Kami sangat berharap bahwa pembelajaran yang kami terapkan itu ada umpan baik dari peserta didik, dari anak-anak kami. Kenapa? Karena dengan adanya umpan balik yang baik itu tentunya dari umpan baik itu tentunya kita bisa memperbaiki. Kalau misalnya nanti ada hal yang kurang baik, dan tentunya bisa meningkatkan kalau sekiranya itu berdampak positif dari umpan baliknya itu, begitu. Kemudian yang kami harapkan yang terakhir adalah adanya pengembangan karakter dan sikap positif dari siswa itu. Di mana apa? Bahwa dalam pembelajaran ini tentunya kami sangat berharap bahwa nanti bukan hanya mungkin ilmu saja, mungkin dari hal teori dan lain sebagainya, tapi justru pembentukan sikap yang positif, kemudian dari pembentukan karakter, sikap positif itu kami harapkan itu jauh lebih tinggi nilainya, apalagi dalam pendidikan anak usia dini ini, Kak. Jadi ada 5 hal itu yang sekiranya menjadi alasan kami bahwa harapan kami dari pembelajaran yang kita susun itu. Seperti itu, Kak Ali. Matur nuwun. Oke, Kak, terima kasih Kak Tri Astuti, jawabannya sangat lengkap sekali. Silakan sekarang Kak Sabta, Kak. Silakan dijelaskan Kak untuk jawabannya Kak. Jawaban saya apa ini? Yang langsung nomor 2, nomor 1 dijawab sama Bu Tri tadi sudah lengkap sekali. Oke, gak apa Kak, dari jawabannya dimulai jawab lagi gak apa-apa. Oke, saya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Terus dari saya sih merasa siswa itu merasa antusias, jadi ada pembelajaran PJUK sudah merasa antusias sekali, dan terutama aktif dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Terus yang terakhir adalah adanya perubahan karakter yang baik, sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik itu yang diharapkan muncul itu bisa tercapai, misalnya dari disiplinnya, tanggung jawabnya, percaya dirinya, itu bisa muncul, itu yang kita harapkan. Kemudian untuk menjawab yang nomor 2 itu bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Mereka berhasil ketika kita melakukan asesmen itu menunjuk nilai baik. Misalnya dalam asesmen kita sudah menentukan kriteria ketuntasannya. Kalau ini anak ini nanti mencapai berapa nilainya, itu dia sudah menguasai, dianggap menguasai, berarti dia sudah baik. Nah, itu yang menjawab nomor 2. Dan hal positif yang terlihat dari siswa. Jadi hal-hal positif yang terlihat dari siswa tersebut. Kemudian mungkin itu dulu Kak, atau diteruskan yang lain? Langsung aja Kak, selesaikan semuanya Kak. Oke, baik. Adakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Ya, sudah mempertimbangkan ya, menurut saya, walaupun mungkin komplit, tapi menurut saya ini
terus kemudian kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran, terus kemudian kita juga setelah menentukan tujuan pembelajaran kita membuat asesmennya, setelah membuat asesmen kita membuat aktivitas apa sesuai dengan asesmen yang kita gunakan, kemudian juga melihat diferensiasi siswanya. Nah, ini juga melihat dari faktor keamanan. Saya sering itu apakah yang menjawab terakhir itu adalah apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran yang dapat dimulai dari capaian akhir yang diinginkan adalah menciptakan pembelajaran dengan struktur yang baik. Nah, ini dilihat dari dulu, kalau dulu kan asesmennya yang di belakang, sekarang asesmennya di depan. Itu kemudian kalau dilihat ternyata lebih menurut saya perencanaan yang sekarang itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih jawabannya Kak. Baik Kak, ini dari jawaban Kak Triasri dan Kak Sabtas, semua sudah lengkap ya, sudah dijabarkan mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Ya apa yang dikemukakan oleh Kak Triasri dan Kak Sabta ya memang jawaban seperti itu ya. Jadi memang menurut saya sudah bagus ya jawabannya, sudah mengenai semua ya Kak. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Nah ini untuk dijawab, apakah perencanaan pembelajaran atau modul belajar kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Nah ini selesai. Ya, di sini mungkin dari Kak Fajar monitor kayak ini ya. Hadir Kak. Halo, hadir. Ya. Oke, silakan Kak Fajar. Ini ada pertanyaan, apakah perencanaan pembelajaran atau modul belajar kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Monggo tanggapannya Kak Fajar. Oh ya. Terima kasih Kak. Oke, untuk pertanyaan apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu atau Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran secara garis besar atau keseluruhan sebenarnya sudah mengawalinya dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran. Hanya saja Kak ini jujur mawon untuk pembuatan modul ajar ini selama ini pembuatannya itu bersama-sama dengan teman sejawat di MGMP. Jadi pembuatannya itu dilihatnya secara umum gitu Pak. Jadi tidak setiap modul ajar dibuat sendiri oleh guru, tapi bersama-sama. Mungkin misalkan saya membuat modul ajar untuk materi sepak bola, kemudian guru yang lain membuat modul ajar untuk materi bola voli, nanti jadikan satu. Jadi kalau dikatakan sesuai dengan capaian tujuan pembelajaran, ya, tapi tidak semua modul belajar itu sesuai dengan capaian tujuan pembelajaran di sekolah saya, begitu Pak. Kira-kira begitu jawabannya. Jadi kalau di pertanyaan seperti itu, iya, cuman capaian pembelajarannya itu tidak di sekolah saya saja, tapi berbagai macam sekolah, gitu Pak. Oke. Berarti intinya sudah ada ya Kak di RPPR, di modul ajar Kak Fasya sudah mencantumkan capaian atau tujuan pembelajaran, nggih? Ya. Oke, Kak, terima kasih Kak.
Berikutnya Kak Widi monitor nggak ya Kak Widi? Tadi sering meresen. Kak Widi, monitor Kak Widi. Kak Widi belum merespon nih Kak Widi. Kak Endang, bisa monitor Kak Endang? Siap, bisa Kak. Oke, di sini apakah RPP atau modul azar dari Kak Endang itu sudah ada capaian atau tujuan pembelajarannya Kak? Silakan dijelaskan Kak. Ya, jawabannya sudah Kak, karena untuk memulai suatu kegiatan kan kita harus menentukan tujuan yang akan kita capai. Dalam tujuan yang akan kita capai kan kalau di PAUD itu atau di TK itu sudah dialurkan dari tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, baru nanti kita membuat rencana kegiatannya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut apa. Kemudian alatnya apa, medianya apa, sumber belajar yang akan digunakan apa, terus metode yang akan digunakan juga apa, itu sudah ada di dalam rencana pembelajaran. Atau kalau sekarang kan disebut dengan modul ajar itu Kak. Jadi di dalamnya sudah ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Begitu Kak. Kak, terima kasih Kak Endang untuk jawabannya. Sudah rata-rata tadi Kak Wajar juga sudah mencantumkan dan juga sudah mengidentifikasi gitu. Jadi di sini nanti akan kita identifikasi tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran itu dengan metode ABC ya. Nah ini ya, tadi kan kita ini ya. Kita di sini ya untuk pertanyaannya ya, apakah benar pembelajaran atas modul Bapak Kakak jawab dengan mengikuti sampai tujuan pembelajaran sampai sudah nih. Nah, berikutnya ini ABCD dalam tujuan pembelajaran. A itu apa? A itu yaitu merumuskan audiens ya. Yang B-nya merumuskan behavior. Yang C-nya merumuskan condition, yang D-nya merumuskan degree. Nah ini ya, ini untuk membuat rumusan tentang tujuan belajar itu kita sudah dibuat rumus supaya memudahkan, yaitu harus ada ABCD ini ya, audience, behavior, condition, dan degree. Itu ya Kak. Nah ini di sini mungkin bisa dijelaskan Kak Nur Siti, monitor nggak ini Kak Nur Siti? Kak Nur. Kak Nur nggak ada. Kak Miatun juga udah nggak connect ya? Masih connect nggak ini Kak Miatun? Nggih Kak, gimana Kak? Sambil menyimak. Oke, silakan Kak Miatun jelaskan untuk audiensnya apa untuk tujuan pembelajaran harus mencakup ABCD ini, audiens, behavior. Nggih, baik, untuk merumuskan audiens ini ya akan mencapai tujuan yang kita dapatkan dari peserta didik yang kita dampingi begitu. Kemudian kalau behavior, merumuskan behavior ya nanti yang terkait dengan medianya, kemudian dengan alat dan bahannya, kemudian juga merumuskan kondisi. Nah ini kondisi yang kita hadapi termasuk karakteristik didik, peserta didik. Kemudian degree ini adalah hasil dari pembelajaran yang kita rencanakan untuk peserta didik. Jadi misal kita akan tujuannya adalah anak bisa memasukkan bola ke dalam keranjang. Nah nanti degree-nya adalah
anak dapat memasukkan bola ke dalam keranjang dengan misal mungkin dengan baik atau mungkin juga dengan tepat atau mungkin dengan tangkas seperti itu. Jadi sebatas apa ya, degree-nya itu kelihatan dari peserta didik dari tujuan pembelajaran yang kita buat, begitu Kak Ali. Mungkin nanti yang lain bisa menambahkan karena apa namanya ini memang tidak asing lagi, tetapi untuk Kak, sudah bisa ditangkap ya Kak jawabannya nggak? Intinya audiens ya, peserta didik ya, behavior ya, alat pembelajarannya ya, atau alat bantu ajarnya apa ya. Mungkin dari Kak Triastuti bisa menambahkan, atau pada Triastuti apa BCD itu? Monggo Kak Triastuti. Kak Heru bisa menambahkan Kak Heru? Oke Kak Widi, monggo Kak Widi. Tadi saya ya Kak? Ya Kak, silakan Kak Triastuti. Oh. Ya Kak, makasih. Mohon maaf. Terkait dengan ABCD dalam tujuan pembelajaran, mungkin menyambung dari apa yang sampaikan Kak Apeng ya, dari pemahaman tentang audien, kemudian behavior, kemudian kondisional dan degree. Itu kalau hubungannya yang pertama dengan audien itu di sini adalah peserta didik. Jadi kita ketika membuat tujuan pembelajaran tentunya kita mengetahui dulu dari siapa yang akan kita berikan. Tentunya adalah audien, di mana di sini adalah peserta didik. Itu. Kemudian di mana seperti apa? Apakah peserta itu mampu atau mungkin peserta didik itu belum mampu dalam hal apa seperti itu. Sehingga tujuan pembelajaran itu penting sekali, kita harus memperhatikan adanya peserta didik. Kemudian dari segi behavior, sikap, di mana ini berkaitan tentang perilaku anak tersebut dari sikap itu. Misalnya mungkin bagaimana ketika dia melempar bola, kemudian ketika mungkin menangkap bola. Nah, di sini sikap-sikap seperti itu tentunya akan menjadi bahan untuk membuat sebuah tujuan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya dari kondisional itu tentunya kita juga melihat bagaimana situasi dari keadaan di sekolah, keadaan ketika bermain itu, apakah anak-anak itu mungkin dalam pembelajaran itu yang kemarin itu mungkin apakah mau dengan sendiri-sendiri klasikal atau sendiri-sendiri, ataukah mungkin berkelompok atau mungkin mau berpasangan dua-dua atau bagaimana. Kemudian yang keempat itu tentang degree, itu di mana di sini level apa ya Kak ya, terkait dengan level mungkin ya, tentang kemampuan anak ketika mungkin bisa lari dalam jarak sekian, kemudian mungkin bisa melempar, menangkap bola ketika mungkin pendidikan anak usia dini dalam melempar 10 kali bisa berapa kali menangkap dan lain sebagainya. Jadi mungkin hal-hal seperti itu bisa menjadi bahan bagaimana ketika kita harus merumuskan sebuah tujuan pembelajaran, begitu Kak. Begitu Kak Ali, terima kasih. Triastuti jawabannya juga sudah saling melengkapi ya. Dan saya rasa juga tadi apa yang disampaikan oleh Kak Triastuti juga sudah sangat lengkap dan juga sudah bisa kita terima gitu, bahwa untuk merumuskan tujuan pembelajaran kita harus mengenal ABCD ya. A itu ya audiens itu ya peserta didik atau siswa kita, jelas ya. Jadi audiensnya ya peserta didik. Terus berikutnya behavior itu juga memang di sini kita harus mengetahui karakteristik dari peserta didik kita ya. Makanya
ada pembelajaran berdiferensiasi itu salah satunya ya mengantisipasi berbagai macam kondisi dari sikap maupun perilaku peserta didik kita supaya semua peserta didik kita harapannya bisa kita kita penuhi kebutuhannya ya. Terus yang ke C itu ada condition itu ya kondisi itu ya bisa kondisi dari peserta didik, kondisi dari gurunya ataupun kondisi dari sekolah kita, sarana prasarana seperti apa, alat pembelajaran seperti apa, alat praktek seperti apa. Terus yang D, degree itu memang level atau tingkatannya. Jadi mungkin di sini kita bisa mengidentifikasi peserta didik kita kalau kita memilih materi, oh si A ini levelnya bisanya mungkin kalau lari dia maksimal bisa lari dengan aktivitas yang baik, mungkin dia lari di jarak 100 meter misalkan, oh si B masih bisa lari jarak menengah dan sebagainya. Atau mungkin di pembelajaran yang lain misalkan kalau volley, oh si A ini dia ternyata mampu menguasai passing itu kalau dia pasti sendiri, tapi kalau si B kalau pasti dengan sendiri tidak bisa berpasangan dengan temannya dan sebagainya. Mungkin itu juga harus kita dulu levelnya, sehingga nanti ketika kita sudah bisa mencapai level si peserta didik, harapannya nanti ketika kita memberikan assessment itu kita itu bisa mengena ke peserta didik, jangan assessmentnya di level yang sama. Nanti kalau di level yang sama nanti ada peserta yang levelnya agak rendah, nanti dia tidak bisa mengikuti. Ya, kita bisa menyesuaikan level yang pada akhirnya ya itu tadi pembelajaran berdiferensiasi itu memang sangat penting gitu, untuk kita memenuhi kebutuhan dari peserta didik termasuk level kemampuan ya. Level kemampuan di sini juga artinya tidak hanya fisik, mungkin dari level kemampuan dari penyerapan daya serap dia. Mungkin ada anak yang diterangkan sekali sudah paham, ada anak yang harus diterangkan 2 kali, ada anak yang harus diterangkan puluhan kali, bahkan harus dengan alat bantu, misalkan contoh dengan gambar dan sebagainya baru dia paham. Itu mungkin kita harus paham itu, sehingga nanti harapannya ketika kita menyiapkan materi, oh kalau menyampaikan materi ke A ini kita tinggal menerangkan sekali sudah bisa. Oh kalau yang C berarti kita harus dengan tambahan alat bantu, misalnya gambar, supaya nanti dia juga lebih jelas untuk menerimanya. Mungkin seperti itu. Okay. Baik kakak, kita lanjut. Sekarang ini kita akan berdiskusi ya tentang RPP atau modul belajar yang sudah kakak buat. Di sini prestasi dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ini untuk analisa cara belajar atau RPP atau modul belajarnya. Yang pertama, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kedua, masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul belajar yang telah kakak unggah pada sesi asinkronus atau sudah diunggah di LMS ya. Yang ketiga, dalam waktu 20 menit setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul belajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya dengan kerangka billboard design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul belajar masing-masing anggota. Yang keempat, setiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan atau RPP atau modul belajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Jadi nanti di akhir setiap kelompok itu nanti memilih salah satu perbaikan RPP atau modul belajar di kelas besar ya. Ketika nanti kita diskusi di kelas besar, nantinya untuk dipresentasikannya. Baik, nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok nanti akan langsung masuk ke board ya, ke boardnya masing-masing. Nanti silakan diskusi ya. Nanti setelah diskusi nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil atau RPP atau modul belajar yang setelah dibuat di room utama. Baru nanti kita akan dari situ nanti setiap kelompok akan memberi tanggapan. Setelah itu nanti kakak sekalian akan melakukan perbaikan atau revisi ya. Perbaikan atau revisi RPP itu nanti akan diunggah di LMS untuk tugas berikutnya. Jadi kalau untuk tugasnya sekarang kan kakak
sudah mengupload dan mengunggah. Nah, nanti yang berikutnya lagi juga disuruh mengupload RP atau modul belajar, tapi yang sudah direvisi atau yang sudah diperbaiki dari hasil diskusi kali ini. Itu ya kakak, bisa dipahami kakak untuk diskusi nanti. Jadi nanti setelah ini saya buatkan board menjadi 3 kelompok ya. Nanti silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi, bisa mengambil salah satu, misalkan nanti ada satu kelompoknya ada 3 atau 4 peserta, nanti bisa mengambil salah satu modul belajar atau RPP punya siapa, nanti di situ nanti disiapkan untuk dijelaskan Pak di board utama atau di room utama. Nanti kelompok yang lain menanggapi, hasil dari tanggapan itu nanti akan digunakan untuk merevisi atau memperbaiki modul belajar dari kakak tadi, terus nanti akan diupload atau diunggah di LMS untuk sesi yang berikutnya. Ini kakak, jadi saya buatkan board menjadi 3, nanti silakan kakak diskusi di masing-masing board. Silakan bisa salah satu yang digunakan untuk nanti akan dipresentasikan di room utama. Bebas nanti punya siapa nanti di antara kelompok kakak nanti dipilih salah satu saja nih kakak. Saya buatkan boardnya kakak. Ya, sekarang kakak sudah bisa masuk ke boardnya kakak, masing-masing kakak di join. Diklik join kakak untuk bisa masuk ke board. Kak Nuridayati sudah. Nah, oke.